got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Amelia Azara dengan NIM 0604072376 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis pada masa Rasulullah. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis. Apa sih hadis itu? Hadis adalah yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan hadis berfungsi sebagai penguat atau penegak dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Dan hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Quran bagi masyarakat Muslim. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah ini biasanya disebut dengan periode Azhar al-Wahyi wa at-Takwin, atau masa turunnya wahyu dalam pembentukan masyarakat Islam. Pada periode ini, hadis lahir berupa sabda, afwal, dan takrir yang berfungsi sebagai menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat. Pada masa ini, para sahabat juga bisa menerima hadis dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan cara langsung. Bagaimana sih para sahabat menerima hadis secara langsung? Biasanya sahabat menerima hadis secara langsung itu berupa ceramah, pengajian, dan khutbah. Dan ada cara yang kedua, yaitu penerimaan secara tidak langsung. Penerimaan secara tidak langsung itu biasanya berupa mendengar para sahabat-sahabat atau utusan-utusan. Sebagaimana Nabi biasanya mengirim para sahabat atau utusan-utusan ini ke daerah-daerah tertentu, atau para sahabat ini dan utusan-utusan ini menemui Nabi. Pada zaman itu, Nabi menjadi pusat perhatian bagi para sahabat. Mengapa? Dikarenakan pada waktu itu, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi itu dijadikan sebagai referensi pedoman dalam kehidupan para sahabat. Dan Rasulullah membina umatnya selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan sekaligus diurutkannya hadis. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu cara Rasulullah menyampaikan hadis. Cara Rasulullah menyampaikan hadis ini ada 2 cara. Cara yang pertama, Nabi menyampaikan hadisnya secara lisan dan perbuatan di hadapan orang-orang banyak. Contohnya di masjid pada waktu malam dan subuh. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara terkadang Nabi menyampaikan hadisnya berupa teguran terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis. Gimana sih para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis? Yaitu dengan 2 cara. Dalam penerimaan hadis, para sahabat ada yang menerima berupa ucapan langsung dari Nabi yaitu Bilal al-Lafzi, dan ada cara yang kedua yaitu berupa melihat perbuatan dan keadaan Rasulullah ketika menghadapi suatu keadaan dan peristiwa yang disebut dengan Bilal al-Makna. Baik, di sini kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat ini membahas tentang larangan menulis hadis di masa Nabi. Larangan menulis hadis di masa Nabi ini ada 2 faktor. Faktor yang pertama, adanya kekhawatiran tercampurnya sebagian hadis dengan Al-Quran. Dan faktor yang kedua, karena adanya kekuatan hafalan dan kecerdasan akal mereka. Di sini kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan kelima, aktivitas penulisan hadis. Bahwasanya sebagian sahabat telah menulis hadis pada masa Rasulullah. Ada yang mendapatkan izin khusus dari Nabi Muhammad SAW. Dan hanya saja kebanyakan dari mereka senang dan berkompeten menulis hadis menjelang akhir kehidupan Rasulullah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi ini bisa menambah sedikit pengetahuan tentang hadis pada masa Rasulullah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.